Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Azhara Delvia Fadila dari kelas 12 IPA 1. Di video ini kita bakal bikin suatu makanan yaitu bakpao isi coklat. Tapi bukan cuma buat aja, kita juga bakal bahas tentang proses bioteknologi yang terjadi di dalamnya. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau mikroorganisme untuk membantu kehidupan manusia. Pembuatan bakpao melibatkan bioteknologi konvensional, yaitu fermentasi yang dilakukan oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi ini adalah proses metabolisme anaerob yang berarti terjadi tanpa oksigen, di mana mikroorganisme mengubah gula menjadi zat lain yang bermanfaat. Dalam konteks pembuatan bakpao, fermentasi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menghasilkan gas karbon dioksida yang membantu adonan mengembang. Kedua, meningkatkan tekstur dan kelembutan adonan. Ketiga, menghasilkan senyawa flavor yang memperkaya aroma dan rasa. Nah, gimana sih cara kerja fermentasi ini dalam pembuatan bakpao? Yuk kita langsung masuk ke prosesnya. Pertama, kita aktifkan raginya. Di sini kita pakai Saccharomyces cerevisiae, sejenis mikroorganisme yang punya kemampuan luar biasa. Mereka bisa mengubah gula menjadi energi, gas karbon dioksida, dan sedikit alkohol. Nah, proses ini disebut dengan fermentasi. Untuk mengaktifkan ragi, kita campur dengan air hangat sekitar 35-40 derajat Celcius dan tambahkan sedikit gula. Kenapa harus hangat? Karena kalau terlalu dingin, ragi tidak bekerja, tapi kalau terlalu panas, ragi malah mati. Suhu ideal ini bikin enzim dalam ragi bekerja dengan optimal. Nah, setelah itu kita diamkan selama 10 menit. Nah, kalau raginya aktif, kita bakal lihat buih-buih kecil muncul. Itu tanda bahwa ragi sedang menghasilkan gas karbon dioksida yang nantinya bikin adonan mengembang. Sekarang kita campur bahan keringnya. Ada tepung terigu protein rendah dan baking powder. Kenapa pakai protein rendah? Karena biar hasilnya lembut. Setelah itu, kita masukin ragi yang tadi udah berbuih. Nah, begitu ragi masuk ke dalam adonan, dia langsung mulai bekerja. Ragi ini terus menghasilkan gas karbon dioksida yang nantinya bakal terjebak di dalam jaringan gluten di tepung, yang bikin adonan jadi lebih ringan dan mengembang. Tapi, proses ini butuh waktu, jadi kita harus ulangi dulu sampai setengah kalis sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kalau adonan udah setengah kalis, baru kita tambahin margarin dan garam. Kenapa nggak dari awal? Karena lemak dalam margarin bisa menghalangi pembentukan gluten kalau dimasukin terlalu cepat. Gluten ini penting karena dia yang bikin adonan bisa menahan gas karbon dioksida dari ragi. Kalau strukturnya nggak kuat, adonan malah bisa kempes. Jadi kita masukin margarin dan garam di tahap ini, biar fermentasinya lebih berjalan optimal. Sekarang kita bentuk bakpaonya. Setelah bakpao dibentuk, kita harus frothing, yaitu proses istirahatkan adonan selama 15 menit. Ini penting banget karena di tahap ini fermentasi berjalan lebih maksimal. Selama frothing, ragi terus menghasilkan gas karbon dioksida yang bikin adonan makin mengembang. Tapi frothing harus pas waktunya. Kalau frothing kurang, adonan belum cukup mengembang, hasilnya bakpao jadi keras dan padat. Kalau frothing pas, adonan cukup mengembang, tekstur empuk dan berongga. Kalau over frothing, gas karbon dioksida terlalu banyak, jaringan gluten melemah, dan adonan bisa bikin kempes setelah dikukus.
Sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu pengukusan. Dalam proses ini terdapat 3 kejadian yang terjadi. Pertama, ragi mati karena suhu tinggi membunuh mikroorganisme, jadi fermentasi berhenti total. 2, gas karbon dioksida tetap terjebak karena gluten sudah cukup kuat untuk menahannya. Hasilnya, bakpao tetap lembut dan berongga. Ketiga, alkohol dari fermentasi menguap. Makanya, bakpao nggak bau alkohol meskipun sebelumnya ada alkohol di dalam adonan. Oh iya, setelah matang, jangan langsung buka tutup kukusan ya. Tunggu dulu sekitar 3 menit biar suhunya turun perlahan. Kalau langsung dibuka, perubahan suhu yang mendadak bisa bikin bakpaonya kempes. Dan ini dia hasilnya. Nah, kita coba terlebih dahulu ya. Nah, dari fermentasi ini kita bisa melihat beberapa ciri khas. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu teksturnya lembut dan ringan. Nah, ini membuktikan bahwa gas karbon dioksida terperangkap sempurna. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu rongga kecil di dalam adonan. Itu berarti ragi bekerja dengan baik. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu aroma khas yang sedikit manis. Ini berasal dari senyawa volatil yang diproduksi ragi selama fermentasi. Nah, dari ciri-ciri tersebut, ini menandakan bahwa fermentasi yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Oke, selamat mencoba! Jadi, kita bisa lihat langsung gimana proses bioteknologi membantu kita dalam pembuatan makanan sehari-hari. Fermentasi nggak cuma dipakai buat bakpao, tapi juga roti, tape, tempe, yogurt, atau bisa juga yang lain.